kami boleh terkumpul di ruang ini. Seberapa saja kami yang sudah terkumpul. Dan umat-umat Tuhan yang mungkin akan bergabung, biarlah Roh Kudus Tuhan akan mengurapi kami masing-masing, mendiami di dalam pikiran dan hati kami, agar kami boleh mengerti maksud Tuhan yang Tuhan akan sampaikan kepada kami pada malam ini melalui hamba Tuhan, Pendeta Ruli, yang akan membawakan satu topik pekabaran yang berhubungan dengan penghakiman dan kehidupan kami sebagai umat Israel modern yang sedang menghadapi masa-masa kami diuji, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan kami dengan berhala-berhala modern. Biarlah Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, pekabaran ini dapat kami mengerti dan dapat termeteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga hanya oleh karena kuasa Tuhan saja pekabaran ini dapat hidup di dalam kehidupan kami dan kami semakin dikuatkan, semakin disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali yang sudah sangat dekat. Kiranya Tuhan mengurapi hamba Tuhan Pendeta Ruli yang akan membawakan pekabaran, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah apa yang dia sampaikan benar-benar berasal dari demikianlah firman Tuhan, baik Alkitab maupun tulisan Roh Nubuat yang boleh memberkati kami pada malam ini. Tuntunlah kami Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati perangkat yang kami gunakan, baik handphone, laptop, jaringan, agar boleh berjalan dengan lancar, dan kami dapat mendengarkan seluruh pekabaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Ruli. Kami serahkan seluruh pembahasan kami pada malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, pada saat ini saya langsung saja persilakan kepada Tuhan Pendeta Ruli untuk membawakan pekabaran. Baik, selamat sahabat untuk kita semua yang sudah hadir di ruang Zoom pada saat ini. Sebelumnya minta maaf Selamat karena sahabat. Sahabat Pak Pendeta Pilar. ya tadi memang lagu-lagu pendahuluannya tidak ada error sedikit sehingga ada vakum beberapa saat, tetapi tidak masalah. Malahan ini membantu kita untuk kita mulai lebih awal lagi pembahasan kita. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya akan share screen di sini. Judul yang kita bahas pada malam ini adalah penghakiman. Di mana penghakiman itu yang kita sudah ketahui terjadi di kalangan umat-umat Tuhan yang pertama kali. Dan ini perlu menjadi perhatian kita selalu, oleh karena dari sinilah kita akan melihat seberapa siap kita menghadapi penghakiman ini. Dengan keadaan kita yang boleh kita katakan, sangat banyak hal-hal dunia ini yang mengganggu kita. Bukan cuma di dunia yang ada di luar, tetapi di dalam gereja sendiri, oleh karena penggoncangan yang dari waktu ke waktu itu begitu hebat, begitu dahsyat yang terjadi di kalangan umat-umat Tuhan ini menjadikan kita semakin hari semakin bergumul begitu hebat. Apalagi tentang Israel modern, di mana saudara dan saya menjadi anggota saat ini. Ada banyak berhala. Berhala yang kita bisa lihat, orang lain bisa lihat, tetapi ada yang cuma kita tahu. Tidak ada orang lain yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu dengan kita. Dan mungkin setan juga tahu kalau itu dia bisa lihat. Tetapi yang di dalam hati, Tuhan yang tahu. Tapi ketika kita menunjukkan di dalam kehidupan kita, akhirnya setan juga tahu. Jadi ini yang kita bahas saudara-saudara. Karena apa? Karena begitu dekatnya waktu yang kita tunggu-tunggu sehubungan dengan nubuatan yang digenapi. Yang kita sudah lihat. Dalam Kemenangan Akhir halaman 480,
dikatakan di hari besar penebusan akhir dan penghakiman investigasi, satu-satunya kasus yang dipertimbangkan adalah kasus orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah. Kalau penghakiman orang fasik, itu pekerjaan yang berbeda. Terjadi nanti ketika 1000 tahun kita berada di surga untuk menghakimi khusus kepada orang-orang fasik, orang-orang jahat yang sudah divonis akan dibinasakan di dalam neraka. Dan selama 1000 tahun itulah saudara dan saya yang ditebus di surga akan menghakimi mereka. Kita akan tentukan mereka berapa lama mereka akan berada di api neraka. Ya. Tergantung perbuatan yang mereka sudah buat. Itu menentukan berapa lama mereka ada di sana. Di dalam buku Pengkhotbah 12 ayat 13-14 katakan, penurutan terhadap hukum Allah adalah apa? Kewajiban setiap orang. Kalau setiap orang artinya tidak pandang dia umat Tuhan atau bukan, semua manusia yang pernah lahir di dunia ini, mereka wajib menuruti hukum Allah dalam konteks dan pengertian masing-masing. Karena akan berbeda-beda. Dan Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi baik ataupun jahat. Di mata Tuhan, di dalam pengadilan yang kudus, yang tidak pilih kasih, tetapi dengan keadilan plus kasihnya, maka saudara dan saya, bahkan setiap orang yang pernah lahir di dunia ini, akan diadili. Khususnya yang kita bicarakan yang pertama kali adalah saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Jadi yang ada di dalam hati, yang tidak kelihatan, baik atau jahat, semua akan kelihatan di dalam pengadilan surga ini. Nah, di dalam pengadilan surga, kita sudah harus sepakat dan harus tidak berpikir ini dan itu, bahwa standar yang digunakan adalah hukum Allah di dalam pengadilan surga. Jadi hukum Allah adalah tabiat atau karakter Allah sendiri. Sehingga bukan cuma di bumi ini manusia yang pernah lahir, tetapi di alam semesta standarnya sama. Untuk menguji kesetiaan dan kebenaran yang dijalankan. Sama, yaitu hukum Allah. Jadi hukum Allah ini adalah standar pengadilan surga untuk saudara dan saya. Dalam The Great Controversy halaman 454 sangat jelas bahwa hukum Allah adalah standar di mana tabiat dan kehidupan manusia diuji pada hari penghakiman. Ya. Nah, inilah yang dicatat dan dihakimi yang perlu kita ketahui ya. Kita lihat di dalam buku Kemenangan Akhir, Malaki pasal 3:16 dan Mazmur 56 ayat 9, saya simpulkan. Yang pertama yang akan dihakimi, segala perbuatan baik dicatat di sini dari orang-orang yang takut akan Allah. Jadi ada namanya buku atau kitab peringatan. Di sana dicatat, di surga ini, perbuatan baik saudara dan saya. Dari orang-orang yang takut akan Allah. Jadi berbeda orang kafir atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, berbeda mereka punya penghakiman. Dan itu nanti kita yang menghakimi mereka. Tetapi khusus umat-umat yang takut akan Tuhan. Semua perbuatan itu tentunya yang baik, yang benar, itu dicatat dalam buku peringatan. Ya. Perbuatan kebajikan yang saudara dan saya lakukan itu dicatat semuanya. Kita perlu tahu buku peringatan ini adalah tugu. Di mana ketika kita nanti berada dalam kerajaan surga setelah kita masuk di dalam buku Al-Hayat, buku kehidupan, artinya keselamatan menjadi bagian kita. Kita peringatan sebagai tugu saudara dan saya itu ada terus.
Jadi ini akan mengarah kepada buku kehidupan. Lalu dalam buku peringatan ini dicatatlah semua kejahatan yang saudara kalahkan. Cobaan-cobaan yang datang setiap saat dari dalam hati, dari luar, apapun itu, ketika saudara menang menghadapinya, itu dicatat sebagai satu peringatan dalam buku peringatan itu. Perkataan saudara yang lemah lembut, yang saudara nyatakan kepada banyak orang di sekitarnya. Entah itu kepada saudara seiman, ataupun yang bukan, semua tercatat sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Dicatat di semuanya. Nah, dalam buku peringatan ini, saudara, yang mengarah kepada buku kehidupan nantinya, tindakan saudara sebagai umat-umat Tuhan di dalam berkorban, dicatat. Korban materi, korban saudara punya jiwa, korban di dalam mengabarkan pekabaran Tuhan, menginjil. Tindakan pengorbanan apapun dari umat Tuhan, apalagi di dalam membawa jiwa-jiwa, tercatat semua di dalam buku peringatan. Lalu saudara-saudara yang biasa mengalami hinaan, biasa dicela, dicemooh oleh karena Kristus, karena kebenaran yang saudara pegang selama ini. Penderitaan karena Yesus itu tercatat dalam buku-buku, buku peringatan di surga. Inilah semuanya yang dicatat di dalam kemenangan akhir, dalam buku Maleakhi dan Mazmur, tentang apa-apa saja yang dicatat di dalam buku peringatan yang ada di surga. Kemudian kita lihat berikut, ada kitab perbuatan dosa. Nah, inilah yang menjadi fokus kita. Tetapi di antara sekian, kita akan fokus terhadap berhala Israel modern. Berhala yang dilakukan umat-umat Tuhan yang menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Tapi kita lihat dulu kitab perbuatan dosa, ya, yang dicatat oleh malaikat pencatat. Kalau kita lihat dalam kemenangan akhir, pengkhotbah Matius, dicatat semua di sini. Ya. Itu yang pertama, niat saudara dan maksud yang tersembunyi. Mungkin bagi kita, bagi saudara dan saya, kita belum nyatakan, kita belum tunjukkan dalam perbuatan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang tidak benar. Masih niat kita, masih maksud, tetapi tersembunyi. Sekali lagi, itu dicatat sebagai suatu perbuatan dosa. Dicatat dalam perbuatan dosa saudara. Yang berikutnya adalah perkataan saudara dan saya yang salah. Apakah di luar jam kerja, di luar hari Sabat. Ya. Semua ini dicatat. Perkataan yang salah. Perkataan yang salah artinya, di situ sudah termasuk dalam tanda kutip kelakar. Ya. Apa bahasa Indonesia yang lain? Senda gurau. Senda gurau yang tidak ada artinya. Dalam tanda kutip ya. Yang jelas perkataan salah itu dicatat dalam buku perbuatan dosa. Hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan diri kita sendiri dicatat semuanya. Mungkin saudara berpikir, oh saya kan mau selamat. Saya kan tidak mau bergabung dengan ini dan itu. Biarlah saya sendiri karena saya mau selamat ya. Hal-hal yang mementingkan diri dalam bentuk apapun dalam tanda kutip ini ya, itu dicatat sebagai perbuatan dosa saudara. Namanya egois, ya nggak ada di surga orang-orang egois. Semua orang-orang yang penuh pengorbanan. Kewajiban yang tidak dijalankan. Berulang-ulang juga saya komentar tentang kewajiban yang tidak dijalankan. Yang seringkali dianggap enteng. Anggap remeh. Saudara diberikan tugas untuk ambil bagian di dalam acara-acara ibadah, kebaktian di gereja. Mau di hari Sabat, ya, permintaan doa, vesper, dan lain sebagainya. Atau acara-acara ucapan syukur, ibadah-ibadah di rumah-rumah, dan di tempat-tempat tertentu. Diberikan tanggung jawab untuk mengambil bagian, lalu saudara memohon maaf, meminta maaf, dengan alasan ini dan itu, sehingga saudara tidak menjalankannya. Padahal saudara bisa, sanggup menjalankannya, dan saudara ada waktu. Maka kewajiban yang tidak dijalankan ini
tercatat sebagai perbuatan dosa. Dicatat di sana. Dan dosa-dosa rahasia yang saudara dan Tuhan saja yang tahu umumnya ya. Kepura-puraan yang licik. Mungkin di dalam perbuatannya kelihatannya baik, benar. Ya, mendukung A, mendukung B, mendukung kelompok A, kelompok B. Tetapi di dalam hatinya sebenarnya apa? Bertolak belakang. Dan kalaupun ada niat-niat yang baik, ternyata ujung-ujungnya adalah untuk mencari keuntungan duniawi dalam tanda kutip. Ini semua dicatat di dalam buku perbuatan dosa di surga. Kepura-puraan yang licik. Mengambil untung dengan kelemahan orang lain. Mengambil untung dengan kebodohan orang lain. Mengambil untung dengan hal-hal yang orang lain tidak tahu. Lalu saudara melakukan kelihatannya hal-hal yang baik. Kepura-puraan yang licik dicatat di dalam buku perbuatan dosa. Amaran yang diabaikan. Termasuk di dalam pelajaran-pelajaran yang diberikan di dalam pekabaran-pekabaran kita. Termasuk saudara kita yang memberikan pelajaran yang lain. Itu amaran. Amaran di mana saudara terlibat di dalamnya. Artinya, saudara ambil bagian baik dalam kehadirannya atau mendampingi. Di gereja misalnya saudara sebagai pendamping, pengkhotbah, atau saudara sebagai anggota yang ada di dalam gereja dan mendengarkan firman Tuhan. Semua amaran-amaran yang di dalamnya adalah demikian firman Tuhan. Ketika saudara abaikan, saudara anggap belum sanggup menjalankannya, atau saudara menganggap enteng amaran-amaran yang diberikan dari firman Tuhan yang disampaikan para pekabar Tuhan, maka saudara akan dimasukkan dalam kitab perbuatan dosa. Suatu dosa ya, itu yang kita lihat. Waktu yang disia-siakan. Saya melihat ya, setiap hari siapa saja ya tidak bisa berkelit dari hal ini. Waktu yang disia-siakan. Saudara dan saya pasti alami. Percaya atau tidak, saudara cek dari sejak saudara bangun pagi sampai saudara tidur pada malam hari. Saudara bangun pagi beraktivitas apapun itu sampai saudara tiba pada malam hari. Coba saudara hitung berapa banyak waktu yang disia-siakan. Apa yang disia-siakan dari waktu yang Tuhan berikan selama 24 jam dalam satu hari? Kalau jam istirahat, istirahat. Jam makan, makan. Jam bekerja, bekerja. Jam untuk meditasi, berdoa, lakukan itu. Follow the Bible atau belajar Alkitab pribadi. Lalu keluarga. Melakukan kebajikan-kebajikan, penginjilan. Ini semua berhubungan dengan waktu. Ketika saudara tidak mengelola waktu dengan benar, saudara itu bertanggung jawab terhadap apa yang saudara lakukan. Artinya tidak melakukan dengan benar waktu yang diberikan itu. Apakah itu memuliakan untuk Tuhan dan boleh menyenangi banyak orang, itu bergantung kepada saudara dalam pengelolaan waktu itu. Ketika itu disia-siakan, tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan benar, maka itu dikategorikan waktu yang disia-siakan. Saudara lihat dalam perjalanan saudara. Ya, saudara lihat kiri kanan ada orang-orang yang sebenarnya perlu disapa, bahkan perlu diberikan peringatan, walaupun tidak secara drastis kita menyatakannya. Dan perlu kita sampaikan pekabaran firman Tuhan, walaupun dalam konteks yang ringan. Lalu saudara sia-siakan itu. Saudara tercatat di sini, dalam kitab perbuatan dosa. Saudara berdosa, tidak melakukannya. Pengaruh yang digunakan untuk kejahatan yang hebat. Saudara mempengaruhi orang, baik dengan khotbah-khotbah yang diberikan mungkin, atau kata-kata yang mempengaruhi orang untuk melakukan suatu kejahatan yang hebat. Semua ini dicatat dalam kitab perbuatan dosa.
Nah, saudara-saudara sekalian ya, salah satu yang menjadi bagian kita di dalam penghakiman, tercatat dalam Testimoni jilid yang ke-8, ke-6, halaman 379. Prinsip reformasi kesehatan akan diterima dengan baik, dan banyak yang akan memperoleh pencerahan. Pengaruh yang terkait dengan reformasi kesehatan akan menjadi penilaian dalam penghakiman. Saudara, penghakiman di surga menilai saudara akan diselamatkan atau tidak di dalam hal reformasi kesehatan. Sekali lagi, ini bukan main-main. Ini hal yang sangat serius dan yang sudah harus saudara jalankan dari waktu-waktu lalu. Bukan melangkah satu langkah saja saudara tidak melakukannya, tetapi dari yang lalu-lalu seharusnya saudara sudah melakukan ini. Ini berhubungan dengan penghakiman saudara. Ya. Reformasi kesehatan adalah bagian dari pekabaran malaikat ketiga. Selera yang penuh nafsu memperbudak pria dan wanita, menggelapkan intelek mereka, dan menumpulkan kepekaan moral. Oleh karena itu dikatakan reformasi kesehatan itu mempengaruhi di dalam penghakiman di surga. Saudara tidak jalankan sampai saat ini, coba saudara berpikir, apakah saya bisa melangkah dengan benar di dalam menjaga iman saya, di dalam menunggu kedatangan Yesus kedua kali, dalam melihat masa kesukaran awal yang tidak lama lagi ini, yang sewaktu-waktu bisa terjadi ketika Sandelo itu disahkan. Kalau reformasi kesehatan saudara tidak jalankan, hati-hatilah. Karena yang tidak menjalankan ini, yang berhubungan dengan selera, menggelapkan intelek, menumpulkan kepekaan moral. Kalau intelek, pikiran kita digelapkan untuk hal-hal yang bersifat surga, rohani, bagaimana kita mau melangkah dengan benar lagi ke depan? Dan ini berhubungan dengan selera. Pencobaan setan untuk memanjakan selera akan menjadi lebih kuat dan semakin sulit katanya untuk dikalahkan. Testimoni jilid 1 halaman 486 492. Selera. Pencobaan setan yang paling kuat, semakin kuat saat ini, masalah selera. Ya, kita ingat Yesus dicobai dalam selera. Adam, Hawa, selera. Cuma Adam dan Hawa kalah. Yesus juga apa? Selera. Karena setan tahu ini kuncinya. Bagaimana dia mengikat manusia, umat Tuhan, supaya tidak lepas dari tangannya, dari cengkramannya. Ketika selera itu dia dapatkan dari saudara dan saya. Jadi hati-hati masa selera. Sekarang ini setan sedang berusaha menahan umat Allah tidak mengadakan kegiatan di dalam penginjilan. Saudara lihat testimoni jilid 1 halaman 260 bagian terakhir. Pada akhirnya mereka yang tidak menginjil ini akan ditimbang dalam neraca dan ringan. Artinya apa? Jangan harap diselamatkan. Makanya setan ini berupaya sedemikian rupa supaya saudara tidak melakukan kegiatan penginjilan. Dan itu dianggap biasa saja. Padahal ini mempengaruhi di dalam penghakiman saudara. Menginjil. Saudara bisa ringan, bukan berat untuk bisa ke surga ketika saudara tidak mengadakan kegiatan penginjilan. Ya, sangat bahaya. Tetapi ketika saudara meninggikan Kristus dan saudara benar-benar dikuduskan, maka jiwa-jiwa itu bisa saudara bawa kepada Kristus. Orang yang tidak ada usaha apapun, katanya dalam testimoni jilid 4, 319, dalam bidang penginjilan akan tergoncang keluar. Akan tergoncang keluar. Padahal di dalamnya, ketika kita menyelamatkan orang lain, diri kita otomatis juga diselamatkan. Itulah penginjilan itu. Jadi, jangan egois. Selamatkan orang lain artinya kita sementara menyelamatkan diri kita sendiri. Otomatis itu. Ya. Orang Kristen sejati bekerja bagi Allah. Bukan karena didesak-desak. Tapi karena prinsip kita. Warga surga itu adalah
warga yang penuh pengorbanan, warga yang akan menyelamatkan jiwa, bukan cuma untuk dirinya. Itu prinsip surga. Jadi kalau saudara dan saya menginjil, bukan karena desakan organisasi. Oleh karena apa? Kasih kita kepada Kristus yang begitu meluap, yang sangat besar. Sehingga kita otomatis mau menyelamatkan sesama kita. Dan ini prinsip surga. Dan ini dilakukan bukan cuma 1 hari, 1 bulan. Seumur hidup selama kita berada di dunia masih hidup. Maka dalam proses pengudusan ini, kita sebagai orang Kristen sejati perlu menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi ini yang Nyonya White lihat dalam Early Writings 120. Saya melihat bahwa umat-umat Allah sedang dalam keadaan tanpa sadar. Sehingga ada yang telah kehilangan hampir semua perasaan akan singkatnya waktu dan nilainya 1 jiwa. Mungkin selama ini saudara dan saya ya, berpikiran bahwa waktunya sudah sangat singkat rupanya. Ini Sandelo udah nggak lama. Masa kesukaran awal akan kita hadapi. Sedangkan Prasandelo sudah begitu hebat. Bagaimana Sandelo? Mungkin saudara berpikiran itu. Tetapi jangan lupa, di sini dilihat apa? Kita harus sadar betapa bernilainya 1 jiwa itu. Ulang-ulang saya nyatakan di sini bahwa satu saja manusia berdosa di dunia ini, Yesus akan turun. Yesus akan selamatkan orang itu. Jadi saudara punya prinsip. Ya, punya karakter surga itu. Yang berkorban. Harus dijalankan. Karena itu sudah ditunjukkan oleh Yesus. Bukan dia korban, dia punya jabatan sebagai penguasa alam semesta lalu menjadi manusia. Tapi dia juga harus mati. Hanya untuk manusia yang berdosa. Kalaupun Nyonya White katakan 1 saja yang berdosa di dunia ini, tetap Yesus akan turun untuk yang 1 itu. Luar biasa. Apa saudara punya respons sekarang? Para nabi dan bapa jilid 1 205. Semua orang yang berusaha mencari dalih, menyembunyikan dosa, membiarkan dosa itu tetap ada dalam buku surga, tidak pernah diampuni, akan dikalahkan setan. Kita berbicara bagaimana berhala dari Israel modern ini. Saudara perhatikan ini ya. Dosa sebesar apapun, ya, saudara harus akui. Sekecil apapun saudara harus akui. Ya. Jangan membiarkan dosa itu tetap ada. Karena akan tercatat terus di surga. Dalam kitab perbuatan dosa. Sebagaimana yang kita sudah baca tadi. Kita sudah pelajari tadi. Itu dicatat semuanya. Walaupun cuma 1, sekian juta diampuni. Tapi 1 ini tidak diselesaikan. Bukan cuma dikalahkan oleh setan. Tetapi saudara tidak akan pernah diampuni. Artinya jangan berharap saudara akan ke surga. Semua orang yang berusaha mencari dalih, menyembunyikan dosa, membiarkan dosa itu tetap ada di surga artinya. Dan tidak akan diampuni. Kalau tidak diampuni, apapun yang saudara jalankan, saudara akan dikalahkan oleh setan. Bahkan, saudara akan menjadi musuh Kristus. Saudara akan bergabung dengan pihak musuh. Para nabi dan bapa jilid 2 halaman 44. Adalah 1 perkara yang berbahaya. Membiarkan 1 tabiat tidak bersifat Kristen tinggal dalam hati. 1 dosa yang dimanjakan akan sedikit demi sedikit merusak tabiat. Menaklukkan kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa. Hati-hati 1 dosa yang dimanjakan. Itu akan sedikit demi sedikit merusak tabiat saudara. Mungkin dalam persentase, mungkin 0,01%. Tetapi jangan lupa, kalau itu dosa yang dimanjakan, sedikit demi sedikit akan merusak tabiat itu. Dan pada akhirnya hancur saudara. Kuasa-kuasa agung yang saudara miliki akan hilang. Dan jangan berharap kita bisa apa? Bisa memiliki karakter Yesus.
Ini sudah dinyatakan. Inilah berhala dari Israel modern. Satu dosa yang sangat rahasia yang dimanjakan. Itu digambarkan seperti ulat yang memakan papan perahu. Perahu ini di tengah laut. Pelan-pelan yang akan mendatangkan bencana dan kehancuran. Digerogoti. Itu kalau dosa yang rahasia yang dimanjakan. Sekecil apapun dosa itu. Namanya dosa. Akibatnya adalah maut. Sementara maut di bumi ini terjadi kepada semua manusia. Dan maut yang kekal nanti menunggu ke depan. Satu dosa yang sangat rahasia. Ya, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Nah, ini kita harus waspadai. Ini kita lihat berhala-berhala yang dimiliki oleh Israel modern, saudara dan saya. Allah tidak pernah mengizinkan orang yang tabiatnya dinodai oleh hidup dengan mementingkan diri untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena suasana alam surga penuh cinta kasih, tidak mementingkan diri. Belajarlah kita berkorban, mengendalikan diri. Lalu ini berhala yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan sekarang. Nah, ini sangat bahaya dalam gereja-gereja. Apalagi yang punya jabatan penting. Apalagi yang punya kedudukan di luar gereja. Karena dia sebagai pimpinan perusahaan, kantor, dan lain sebagainya. Lalu dibawa di dalam gereja. Dan ini akan muncul. Karena sudah dibiasakan. Dari apa? Dari tempat kerja atau di rumah. Sampai dibawa di dalam gereja. Ya. Testimoni Jiri 1251. Sesuatu hal akan timbul untuk menguji setiap orang. Masa penggoncangan besar ada di depan kita. Kecenderungan sifat seseorang mencari salah. Ia sendiri akan tergoncang keluar. Cari-cari salah. Orang lain itu salah. Kalau saya tidak bisa salah. Orang lain yang harus salah. Kalaupun tidak salah, dia orangnya diagungkan, dihormati. Dicari-cari salah. Testimoni Jiri 1251 berikutnya. Sifat suka mencari salah, membesarkan kesalahan, kurang hormat kepada orang-orang yang berdiri di mimbar, yang menyampaikan pekabaran firman Tuhan, cemburu terhadap mereka, adalah sifat yang akan membuat orang-orang ini akan tergoncang keluar. Ya. Akan tergoncang keluar. Dan mereka-mereka ini tidak akan diselamatkan. Ya. Kalau tidak bertobat sungguh. Ini berhala-berhala yang dimiliki umat Tuhan. Saudara perhatikan ini dalam Christ Object Lesson 348. Dengan jari Tuhan, setiap saraf, setiap otot, setiap panca indera yang telah dipercayakan kepada saudara dan saya. Kalau kita salah menggunakan bagian-bagian yang kecil dari tubuh kita ini pelanggaran hukum Allah. Saudara punya kerlingan mata, gesture yang menunjukkan hal-hal yang jahat. Ini pelanggaran terhadap hukum Allah. Panca indera, tangan, kaki, mata saudara, mulut, hidung, semua ini ya. Setiap penyalahgunaan bagian kecil dari tubuh kita ini adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Saudara sadar atau tidak sadar, ini saudara sering pakai. Kasih-kasih kode tertentu kepada seseorang. Tujuannya adalah jahat. Tujuannya adalah menyembunyikan kesalahan. Dan ketakutan terhadap kesalahan yang dilakukan dengan kode, dengan menggunakan panca indera. Ini pelanggaran semua. Ini dalam penghakiman itu dicatat semua. Sekarang ini, kita hidup dalam masa paling genting. Di dalam sejarah dunia. Saudara sebagai pengikut Kristus, sekarang harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki saya lakukan sekarang? Saya mau bikin apa? Saya ini sudah siap untuk country living. Saya ini sudah siap untuk menghadapi masa kesukaran. Karena sandelo udah nggak lama Tuhan. Saya juga mau menginjil banyak saudara saya yang belum saya dekati. Belum saya jangkau. Saya rindu Tuhan.
Kita harus banyak bertanya kepada Tuhan saat ini. Tuhan, saya banyak harta loh. Saya ada rumah, ada tanah, kendaraan. Saya takut jangan sampai harta ini akan seperti gunung yang akan menimpa saya. Saya tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan. Saudara tanya kepada Tuhan sekarang ini. Karena ini masa paling genting. Sejarah dunia akan berakhir tidak lama lagi. Saudara akan bertanggung jawab sekecil apapun yang saudara miliki saat ini. Tanya kepada Tuhan. Dan untuk bertanya kepada Tuhan, harus merendahkan diri saudara. Berpuasa, berdoa. Mengambil waktu banyak di dalam mempelajari firman Tuhan. Karena itulah benteng bagi saudara dan saya menghadapi semua serangan setan. Merenungkan lebih banyak firman Tuhan. Khususnya yang menyangkut penghakiman yang sementara berlangsung di surga kepada yang meninggal dulu dari umat-umat Tuhan, lalu yang hidup, yang sekarang ini kita percaya sudah masuk kepada kita. Ini yang harus kita lakukan. Jangan ada sesaat pun waktu terbuang. Ketika saudara mengelola waktu itu, saudara sia-siakan, kan dicatat dalam buku catatan dosa di surga. Semua dicatat. Jadi memang perlu banyak penyerahan kita saat-saat ini. Banyak puasa. Kalau bisa 2-3 kali seminggu sekarang ini. Puasa. Supaya kita dapat kekuatan ekstra. Kuasa Tuhan yang dahsyat itu saudara miliki. Roh Kudus itu benar-benar terus tinggal dalam hati kita. Kita boleh kalahkan semua serangan-serangan setan. Kemenangan Hakim 4:25. Sementara penghakiman penyelidikan berlangsung di surga. Sementara dosa orang percaya menyesal ditiadakan dari bait suci. Maka pekerjaan istimewa saudara dan saya saat ini, yaitu penyucian, membuang dosa, sudah harus terjadi sekarang ini sebagai umat-umat Allah. Harus terjadi. Setiap detik menyangkal diri kita, mengikut Kristus, meninggalkan dosa-dosa kesayangan kita, berhala-berhala yang hanya saudara dan saya tahu mungkin. Mungkin orang lain juga tahu berhala-berhala saudara dan saya. Itu kita perlu atasi benar-benar. Ambil waktu khusus. Kita serahkan di mezbah Tuhan. Tuhan, ini dosa saya. Ini berhala saya Tuhan. Yang selama ini tidak bisa saya tinggalkan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya. Rampas hati saya. Tuhan saja yang menggerakkan. Tuhan saja yang atur diri saya ini. 100%, bukan saya lagi. Serahkan penuh kepada Tuhan. Dan itu dengan tangisan yang tulus, yang jujur. Saudara dengan Tuhan yang tahu. Pribadi saudara. Ambil waktu khusus untuk itu saudara. Karena kita waktunya ini, sewaktu-waktu bisa tertutup pintu kasihan pribadi. Apakah kita bisa tahu sekarang kita selamat atau tidak? Karena di dalam komentar nubuat mengatakan bahwa hanya sedikit yang akan diselamatkan masalahnya. Dan kita harus benar-benar tahu bahwa saya sekarang ini akan diselamatkan. Kalau pintu kasihan pribadi tertutup hari ini, sekarang ini, saya selamat. Atau kalau Yesus datang, kita anggap datang hari ini atau besok, dipastikan saya selamat. Apakah kita bisa tahu bahwa kita akan diselamatkan sekarang ini? Testimoni jilid 5, 745. Kalau sekarang kita tidak mendapatkan kesenangan dalam merenungkan perkara semawi, jika kita tidak menaruh minat mencari pengetahuan akan Allah, tidak merasa senang memandang tabiat Kristus, dan kalau kekudusan tidak mempunyai penarikan bagi kita, jadi saudara lihat, saudara tidak senang lagi dengan perkara semawi, tidak senang mencari pengetahuan akan Allah, tidak senang memandang tabiat Kristus yang menjadi pokok kita tiap hari, tiap detik. Dan saudara
Kalau kekudusan tidak menjadi penarikan bagi saudara lagi, Roh Nubuat mengatakan, maka kita merasa pasti bahwa pengharapan kita ke surga sia-sia. Ini saja patokannya. Saudara introspeksi diri, lihat diri sendiri. Apakah saya ini sekarang ini menggebu-gebu di dalam merenungkan firman Tuhan, hal-hal surgawi? Apakah perkataan saya setiap hari ini tentang menanti kedatangan Yesus, menyegerakan kedatangan Yesus dengan menyampaikan pekabaran kepada orang banyak dalam penginjilan pribadi? Lalu saya senang di dalam hal-hal pelajaran-pelajaran tentang kealahan, tentang firman Tuhan. Senang untuk memiliki tabiat Kristus setiap saat. Dan kekudusan adalah hal yang sangat menggembirakan yang saudara dan saya lakukan. Apakah itu semua yang saudara lakukan saat ini? Dan saudara merasa pasti, itulah saya. Itu saya benar. Kalau hal-hal ini, saudara benar-benar jalankan. Saudara alami. Puji Tuhan. Pengharapan ke surga adalah suatu kepastian bagi saudara. Dan saudara harus aminkan, pertahankan, dan meningkat di dalam proses pengudusan itu. Dalam membentuk tabiat Kristus. Dalam mempersiapkan diri saudara untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, puji Tuhan. Jadi kita bisa melihat, menentukan, dan memastikan sekarang ini saya mau selamat atau tidak. Saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam kutipan Roh Nubuat ini. Ketika Yesus meninggalkan kedudukannya sebagai pengantara manusia di hadapan Allah, maka maklumat penting disampaikan. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, teruslah cemar. Barang siapa benar, teruslah berbuat benar. Barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini adalah penutupan pintu kasihan. Secara global dan juga pribadi bisa terjadi. Ketika saudara pada saat ini tahu bahwa hanya hal-hal yang benar, yang rohani menjadi pemikiran saudara, kata-kata saudara dan perbuatan saudara. Saudara sementara mengharapkan suatu kepastian bahwa saudara akan diselamatkan. Saudara tahu, saudara pasti selamat. Saudara tidak mau memikirkan lagi hal-hal yang jahat, yang tidak benar, yang sia-sia. Tetapi kalau hal-hal rohani, hal-hal yang benar, menginjil, saudara langsung terlibat tanpa basa-basi lagi. Saudara bergerak dan saudara mau untuk itu. Saudara dipastikan, saudara akan diselamatkan. Jadi kita lihat bahwa apa yang sudah dinyatakan ini perlu menjadi bagian kita, bahwa sesungguhnya kita sudah masuk di dalam hal-hal yang menuju kepada keselamatan atau tidak. Ya, kita bisa tahu itu. Jadi dikembalikan kepada kita. Apakah kita menjalankan dengan benar atau tidak. Ya. Nah, inilah pelajaran kita. Ya. Semoga dari sini kita tahu. Ya. Kita sudah tahu waktunya sudah dekat. Kita tahu itu. Hanya kita melihat diri kita. Waktunya sudah dekat, tetapi apakah kitanya ini sudah siap benar? Benarkah kita akan diselamatkan sekarang? Kalau pertanyaan tadi itu menjadi bagian kita. Benarkah berhala yang dimiliki oleh Israel modern, di mana saudara dan saya sebagai anggota pada saat ini, sudah ditinggalkan? Benar semuanya. Dan itu pergumulan saudara dan saya sampai saat ini.
Kiranya Tuhan akan berkati saudara dan saya. Berkati kita semua. Dalam pergumulan kita, saya tahu masih ada berhala-berhala. Secara sadar atau tidak sadar, sebagai Israel modern, umat sisa terakhir di zaman akhir ini, masih melekat, masih kita lakukan. Bergumul saudara, minta, Tuhan akan berikan itu. Ya, waktunya ini sudah sangat singkat, jangan sampai terlambat. Kita tidak tahu pintu kasihan pribadi kita masing-masing. Ya, selain kematian, bisa jadi kita masih hidup, sudah tidak ke arah sana. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya. Semoga dengan pelajaran yang kita dapatkan sekarang, kita akan dikuatkan iman kita dan dipersiapkan karena waktunya sudah sangat singkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Tentunya kita